Ya pemirsa, kembali lagi dalam konferensi meja makan Oktoberfest 2023. Tepuk tangan dong. Bagaimana? Udah icip-icip ya tadi Sudah ya nih ya? peserta konferensi ini. Wah, bagaimana Masya rasanya Allah. Teh? Mantap. Oke, Pak Roma juga sudah icip-icip ya Pak? Sampai kepedesan katanya. Bunda juga ya kepedesan ya. Sehat. Teh Iha, teh Teh Ida. apa? Teh Ida? Pedes masih kuat. Tuh. Tenang aman, food vlogger mah dia belum seberapa sih gini mah ya. Ya. Oke, Kak Firza, sekarang kita mau memberikan kesempatan kepada para peserta konferensi. Waduh, Ya. dari mungkin berbagai delegasi ya sudah hadir Betul. di siang hari ini untuk langsung bertanya ya kepada ketiga narasumber kita. Dipersilakan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Wah, Oke, Pak ada Presiden. Satu, Dua, oke, boleh dua dulu, kita tampung dari dulu. tetehnya dulu boleh, teteh yang cantik ini. Oh, teteh yang cantik masih dulu. pedesan kayaknya. Ya, boleh berdiri atau duduk? Ya. 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 Ya, silakan perkenalkan namanya dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Hasanah. Saya dari Z-Fest 2023. Izin bertanya untuk Kak Hidah. Kak Hidayah. Nah, untuk Kak Hidah ya. Hidah. untuk Kak Hida, aku mau bertanya. Setiap kakak review itu kan makanannya berbeda-beda. Nah, makanan apa yang menurut kakak paling ngena rasanya gitu, yang paling kakak suka? Tapi itu khas Banten gitu, dan di mana lokasinya gitu. Spesifik banget ya. Iya. Biar langsung dikunjungin gitu. Oke, siap. Ya. Lanjut. Oke, kita tampung dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Aduh, ya Allah, cuaca Kota Serang panas ya. Tapi tidak sepanas tadi kita menyicipin makanan-makanan di sini. Tapi panasnya itu udah enak ya. Kalau Iya. panas di Serang kan panasnya bikin sakit kepala gitu kan. Kalau ini panasnya enak, jadi segar gitu ya. Iya. Nah, untuk para pembicara yang di depan, sebelumnya nih saya ucapkan ke teman-teman yang muda nih Pak. Ada Kang Firja, terus ada Mbak siapa? Mbak Indah yang sudah menginisiasi kegiatan itu. Sultan TV lah, luar biasa. Tepuk tangan buat Sultan TV. Jadi memang dari kegiatan ini, jadi dari apa ya, dari ekonomi kreatif itu kan di dalamnya banyak begitu ya. Salah satunya juga urusan makanan kuliner. Dan kuliner ini sebenarnya yang lebih mudah kita jumpai, range-nya mungkin di atas lah begitu ya. Tetapi kalau kita bicara tentang makanan lokal gitu ya, emang makanan lokal di Banten itu Bu, kita ada, tetapi orang juga kurang apa ya, kurang tertarik untuk membeli. Beda ketika kita ke Jogja misalkan, harus ada yang dibawa pulang kalau pulang dari Jogja atau Bali. Minimal kalau ke Jogja mau kue apa namanya, bapia, kita harus itu. Seolah-olah kalau kayak gitu kayak kita datang ke Arab tapi nggak ke Mekah, begitulah. Jadi hilang begitu esensinya kita datang ke Arab lalu ke Mekah. Begitupun ketika kita ke Jogja, kalau nggak dapat kue itu rasanya nggak kafah lah begitu. Nah, ketika di Banten begitu ya, ketika kita datang ke Banten itu agak sulit untuk mendapatkan, paling kerupuk dapatnya. Kerupuknya juga kerupuk ini, kerupuk miskin. Yang digorengnya pakai pasir. Sudah namanya aja narasinya nggak bagus gitu Pak. Kerupuk miskin katanya, karena digoreng pakai pasir. Jadi orang juga nggak tertarik karena makan kerupuk miskin, jangan-jangan jadi miskin gitu kan gitu. Jadi memang yang perlu dibenahi atau ini ada menamakannya mungkin ya, biar kita juga tertarik. Itu yang saya tanyakan ke Bu Neng, Bu, kata yang tadi dipaparkan Ibu bahwa di kantor Ibu pernah membuat buku semacam buku apa tentang kuliner. Saya kira Bu itu buku penting buat teman-teman kuliner, juga buat teman-teman yang muda, karena teman-teman juga memakan makanan khas tetapi tidak tahu sejarahnya. Itu juga penting. Karena biasanya makanan khas Banten atau makanan khas yang lain itu selalu ada sisi filosofi begitu. Ya Pak Rahman ya, mungkin ada sisi filosofi kenapa kue itu dinamakan kue itu, juga ada sisi-sisi yang lain begitu. Nah, ketika buku itu mudah-mudahan lebih banyak diekspos gitu ke teman-teman yang lain, kesadaran teman-teman yang di sini bahwa oh kalau kita makan kue ini nih sejarahnya, jadi narasinya saya kira di Banten itu yang lemah begitu. Untuk Pak Rahman pertanyaannya Pak, kemarin-kemarin saya baca buku tentang namanya Mustika.
Jadi Mustika itu buku yang yang dibuat di dibuat di Istana Bogor waktu itu sama Presiden Soekarno. Jadi Soekarno itu sudah membuat draft makanan-makanan kesukaan Bung Karno begitu. Mulai dari sate Lamongan begitu, bukan makanan-makanan Indonesia, Banten kayaknya nggak ada deh begitu. Nah, apakah di dalam sejarah kita misalkan di sejarah kerajaan Banten ada buku semacam buku Babon yang itu bicara khas tentang makanan Banten misalkan. Sekarang ini kan dapat sempilan-sempilan aja. Misalnya saya mau nulis tentang sejarah makanan Banten, cuma hanya tertuang tadi di internet, sesuatu yang saya kira juga masih saya ragukan. Tapi kalau ada buku Babon misalkan keluar dari teman-teman sejarawan yang mengupas tentang buku tersebut, saya akan lebih percaya ketika saya akan mengutip itu dibanding saya tiba-tiba mengambil dari internet dari situs mana begitu. Secara validitas saya masih mempertanyakan itu. Apalagi sekarang kalau di Banten itu apapun sifatnya cuma lisan. Ini misalkan Gerem Asem itu lisan begitu. Nah, ini saya kira Kang Firja yang menjadi inisiator juga menarik kalau kita pertemuan kali ini di Hari Sumpah Pemuda juga kita menggagas itu bahwa ke depan ada buku yang kita sama-sama bertanggung jawab untuk mensosialisasikan itu, untuk membuat itu. Karena apa? Karena memang di era modernisme itu kan kita sekarang semua siapa yang nggak kenal misalkan mie ramen. Bukan karena mie ramennya tetapi semua tersedot ke sana. Dari mana itu? Ya dari Jepang. Dengan modernitas yang terus diproduksi setiap hari, makanan-makanan lokal yang tidak mengalami packaging yang menarik, cara penjualan yang menarik, tentu akan ditinggalkan begitu. Apalagi dengan rasa yang saya kira di anak-anak muda mungkin agak beda rasanya ya, begitu. Itu juga akan sulit untuk bisa berkembang. Nah, tugas kita, tugas ibu, bapak mungkin di depan juga sama-sama untuk mendorong makanan khas Banten ini menjadi makanan yang cukup populer di kalangan kita. Kang Firja tadi juga menjelaskan harus ada makanan di kafe, itu juga menarik. Tentu kebijakan itu harus didorong dari kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan. Begitu. Jadi pertanyaannya untuk Bapak, ada nggak misalkan ada buku Babon di kerajaan yang bicara tentang itu, tidak sempalan-sempalan saja begitu. Untuk Ibu mudah-mudahan Bu bukunya itu diproduksi lebih banyak lagi. Saya juga mudah-mudahan bisa dapat gitu. Atau kalaupun belum ada, saya minta Bu harus akses kemana begitu? Karena saya juga penting juga untuk mengetahui tentang buku itu. Karena Pak di Perpusnas itu ada setiap tahunnya menulis tentang hal-hal lokal, makanan terutama atau tradisi lokal yang itu dilombakan hanya 60 halaman kita menulis itu. Sorry, enggak munafik kalau kita bisa hadiah 30 juta. Begitu. Saya juga lagi mengakses itu. Karena yang Banten yang kemarin menang itu Pak Arif Sanjaya. Bicara tentang golok Ciomas begitu. Nah, saya juga tertarik untuk mengikuti lomba itu. Tadinya saya akan menarik di urusan makanan lokal begitu, tapi narasi yang belum banyak saya dapatkan, butuh dari Bapak Ibu untuk memberikan narasi-narasi itu supaya juga saya ikut membuat buku itu, lalu juga mudah-mudahan manfaat ke depannya. Begitu. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kang Salam, Presiden Rumah Dunia, dan Teh siapa tadi? Teh siapa? Teh Ninik dari Zetizen. Ya, bagaimana Teh? Oke, mungkin ke Teh Ninik dulu tadi ya. Spesifik pertanyaannya kepada Teh Hida. Oke, boleh langsung dijawab Teh. Oke, terima kasih. Teh Ninik pertanyaannya bagus banget ya. Ini ada yang benar-benar makanan khas Banten, sudah disebut juga tadi sama Bapak. Tapi sayangnya di sini nggak ada, yaitu sate bebek. Itu yang benar-benar membekas rasanya. Sate bebek yang ada di Cilegon, tapi memang bukan yang Cibeber. Yang saya coba, yang menurut saya pribadi gitu ya Bu ya, lebih enak dari sate Cibeber kalau menurut saya gitu. Saya lebih suka itu. Lokasinya, nama daerahnya itu ya di sekitar Jombang lokasinya, di dekat nggak jauh dari Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, ada perempatan apa namanya? Nama warung sate juga saya lupa, di dekat sekolah Al Khairiyah. Iya, nanti cari aja di sekitar Dinas Sosial, di samping Taman Kodok, ya, Taman Kodok di Cilegon. Nah itu memang warungnya itu nggak yang gimana-gimana, tapi setiap hari dari pagi sampai malam tuh ngebul terus gitu. Itu enak. Sate bebeknya bumbunya tuh bener-bener super meresap kalau menurut saya ya, meresap dan beda dari sekian sate bebek yang udah saya makan. Di situ yang menurut saya paling enak gitu, bener. Punya kesan tersendiri. Iya, punya kesan tersendiri. Itu kalau kata lekoh bumbunya. Bener Bu, bener lekoh gitu dan meresap banget. Marinasinya mungkin juga lama gitu ya. Itu harus dicoba. Nanti saya lebih lanjut saya hubungin ke Teteh aja ya biar bisa di-spill nanti lokasinya.
Oke, boleh silakan. Ya, siap-siap nanti aku fallback ya. Terima kasih Teh, paling itu aja. Oke, sangat luar biasa ya. Diajak makan juga. Oh gitu. Boleh nanti boleh. kita Nanti kolaborasi kita janjian ya aja sama ya. Zetizen ya. Iya, siap, boleh. Ya, lanjut mungkin ke Bu Neng tadi pertanyaan dari Kang Salam. Ya, menarik sekali Kang Salam, presidennya Rumah Dunia. Kalau saya menyimak dari apa yang disampaikan, sepertinya sesudah acara ini ada kolaborasi indah antara Bantenologi dengan Rumah Dunia. Nah, tadi ya tentu saja. Karena tadi bagaimana narasi-narasi yang sudah terhimpun ya kemudian bisa dilengkapi dan menjadi sebuah legacy, sebuah buku yang itu bisa mengedukasi generasi milenial. Saya akan coba telusuri, mudah-mudahan di perpustakaan rumah saya juga masih ada karena beberapa buku sudah disumbangkan ke beberapa TBM. Itu dulu di era saya waktu di Badan Ketahanan Pangan Daerah 2008 sampai 2012, sekitar 2010, jadi sudah hampir 13 tahun yang lalu. Tapi pasti Dinas Ketahanan Pangan sekarang masih ada, nanti saya akan coba tanyakan, dan kalau memang bisa di follow up, ditindaklanjuti kembali. Mungkin juga Bantenologi bisa minta support dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari aspek kebudayaannya, atau juga dari Dinas Pariwisata untuk kembali ada bidang ekonomi kreatif di sana, Kang Rohman. Jadi di Dinas Pariwisata ada salah satu bidang Pak Rohendi. Mungkin bisa kembali diinisiasi oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Mohon maaf ini kepada Dinas Pariwisata kalau saya memberikan sebuah gagasan yang mudah-mudahan bisa di follow up untuk bisa menghadirkan buku kuliner khas Banten, narasinya yang lengkap sampai pada resep dan di mana bisa didapatkan kalau itu sudah ada. Jadi ini bisa diinisiasi. Jadi saya berharap dari konferensi meja makan ini Kang Aji nanti timnya Sultan TV bisa memfollow up bagaimana berupaya, kalau tidak pun dukungan dari pemerintah, barangkali karena networknya akses jaringan dari Sultan TV ini cukup banyak sekali, bisa mencari sponsor ya untuk tadi menggagas sehingga Sultan TV juga bisa memiliki legacy menghadirkan sebuah buku kuliner khas Banten. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, dilanjut mungkin dari Pak Rohman. Baik, pertanyaannya baik sekali ya dari Kang Salam, Bapak Presiden. Bapak Presiden Rumah Dunia. Memang itu yang kita cari-cari, Kang. Sejauh yang kita dapatkan ini naskah-naskah lokal ya, yang bicara tentang kuliner Banten itu belum ada lah kira-kira gitu ya. Sementara yang naskah Banten yang paling terkenal itu kan bicara terkait dengan kekuasaan politik gitu ya, tentang perpindahan kekuasaan, tentang surat-surat sultan ya, tentang peperangan, nah, tentang konflik gitu ya. Nah, sementara yang terkait naskah lokal terkait dengan kuliner itu masih terbatas gitu ya, bahkan ya mungkin boleh dibilang belum ada gitu. Tapi nanti bisa ditanyakan ke sejarawan ya, karena memang kalau saya sendiri ini latar belakangnya walaupun di Laboratorium Bantenologi, Direktur Bantenologi, saya latar belakangnya politik Islam gitu Bu. Dan sejarahnya pun bukan sejarah lokal gitu ya, saya lebih ke sejarah Islam gitu. Nah, tapi dari koleksi yang saya baca di Bantenologi terkait dengan bab makanan, misalnya buku babon ya, tadi disebutkan buku babon itu belum ada yang bicara terkait dengan, kalau ada sangat menarik memang. Jadi misalnya bagaimana sultan-sultan itu kan chefnya memasak makanan untuk sultan gitu ya, menu-menunya apa saja, bahannya apa saja gitu kan. Itu saya kira sangat menarik. Sayangnya belum ditemukan seperti itu. Kalau di Sunda itu ada, kalau naskah lokal Sunda ya terkait dengan makanan lokal itu mereka ada
Nah, cuma untuk Banten ini saya kira nggak selengkap di Sunda itu ya, makanan lokalnya gitu, cerita tentang makanan lokalnya. Nah, ini jadi PR kita bersama juga, Kang. Dan itu saya kira juga ya perlu penelitian lah, perlu pencarian juga kan. Karena naskah-naskah ini juga kan enggak sembarangan ya, ketika ditemukan juga enggak sembarangan bisa dibuka. Kadang harus ada ya nggak berani ngebuka gitu ya, keturunannya itu khawatir kualat lah apa segala macam gitu. Ya akhirnya kan nggak tereksplor ya cerita apa yang ada di dalam naskah itu gitu ya, seperti itu. Oke, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi ya, yang Maria untuk ketiga narasumber kita. Wah, sepertinya sih pasti tidak akan puas ya, untuk hari ini. Dan semoga nanti akan ada sesi konferensi meja makan selanjutnya. Volume selanjutnya. Volume selanjutnya Kang Firza. Dan menghasilkan tadi sesuatu hal yang lebih konkret lagi. Betul. Ya. Oke, melalui pertemuan ini. Dan sayang sekali ya. Waktu juga yang harus memisahkan kita. Betul. Gitu ya. Tapi sebelum ditutup, mungkin kita minta closing statement dan juga Kak Dea, hari ini sebenarnya hari yang spesial juga. Betul? Ya, hari spesial yaitu tepat peringatan Sumpah Pemuda. Nah, tepuk tangan dong. Dan nanti juga di akhir insya Allah kita juga udah menyiapkan ada yang namanya Sumpah Pemuda Banten. Nah, gitu nanti kita berdiri kita baca bareng-bareng ya untuk Sumpah Pemuda Banten ini. Ya, mungkin sebelum kita sama-sama merayakan Hari Sumpah Pemuda, closing statementnya dulu ya. Oke, mungkin dari Teh Hida dulu ya. Silakan Teh. Apa nih harapannya untuk kuliner Banten dan juga mungkin untuk teman-teman food vlogger? Wah, adakah mungkin strategi yang akan disusun? Silakan Teh. Ya, baik, terima kasih Teh. Untuk closing statementnya ya, kita sebagai saya generasi milenial, teman-teman Gen Z juga ya berharap nanti kedepannya kita bisa lebih semangat lagi mengenalkan kuliner dan wisata Banten ke kancah nasional bahkan dunia gitu ya. Kalau TikTok itu juga kan benar-benar mendunia ya sebenarnya. Jadi marilah kita bakar lagi semangat kita untuk mengenalkan tentang kuliner Banten. Tepuk tangan dong. Oke, selanjutnya dari Bunda Neng, apa Bu harapannya? Apa ya? Saya berharap meskipun era globalisasi banyak menghadirkan kuliner-kuliner mancanegara gitu ya, kuliner kekinian, mudah-mudahan keberadaan dari makanan khas Banten tetap akan eksis dan itu perlu didukung secara bersama-sama baik oleh keluarga, concern dari pemerintah untuk terus melakukan pembinaan dan para pelaku UMKM pun juga berupaya untuk melakukan inovasi dengan tampilan-tampilan dari makanan khas ini serta inovasi bagaimana pengemasannya dan juga proses pemasarannya sehingga tetap hadir di masyarakat yang bisa dinikmati dan juga yang menjadi makanan yang turut bisa membawa daerah ini ke kancah nasional bahkan kancah dunia. Amin, ya Rabbal Alamin. Silakan Pak Rahman terakhir sebagai closing statement ya Pak. Sebagai closing statement saya mengajak seluruh generasi muda di Banten ya untuk mengkampanyekan makanan-makanan tradisional ya. Ya lakukan dengan yang paling sederhana, misalkan dengan status IG ya, di Facebook, di TikTok ya, di WhatsApp ya. Jadi jangan lupa untuk terus menjaga tradisi ya, menjaga makanan lokal ini, makanan tradisional khas Banten supaya generasi selanjutnya tetap memelihara, mengingat ya, dan tidak melupakan cita rasanya. Gitu ya, dan ini menjadi daya tarik masyarakat luar untuk mengunjungi Banten. Ya, amin. Amin ya. Amin. Ya, tepuk tangan buat 3 narasumber kita. Ya. Dan terima kasih ya Bunda Neng, Teh Hida dan juga Pak Rahman yang sudah membersamai. Sebelum kita tutup dan nanti akan ada penyerahan cenderamata dari Sultan TV ya tentunya. Agar ingat hari ini kita akan Sumpah Pemuda Banten ya Kak Firza. Bagaimana nih? Berdiri boleh kita? Ya. Ada yang mau bacakan?
membacakan dari teman-teman Zetizen? Oke. Teman-teman Zetizen. Kang Rahmat. Boleh Kang Rahmat. Oke, siap. Boleh. Simbol pemuda nih. Ya. Jadi nanti dipandu sama Kang Rahmat, teman-teman peserta yang hadir, kita bacakan bersama-sama ya. Biar nggak membelakang narsum. Ya. Kamera udah ada ini buat rekam-rekam, ini HP. Cek 1 2 3. Baik, kepada teman-teman yang menghadiri konferensi meja makan, marilah kita bersama-sama membacakan Sumpah Pemuda Banten. Sumpah Pemuda Banten. Sumpah Pemuda Banten. Kita ulang ya. Transfer pembacaan puisinya belum tuntas dengan Bang Salam. Sumpah Pemuda Banten. Sumpah Pemuda Banten. Kami putra dan putri Banten. Kami putra dan putri Banten. Mengaku berbudaya yang satu. Berbudaya yang satu. Budaya Banten. Budaya Banten. Kami putra dan putri Banten. Kami putra dan putri Banten. Mengaku mencintai kuliner lokal. Mengaku mencintai kuliner lokal. Kuliner Banten. Kuliner Banten. Kami putra dan putri Banten. Kami putra dan putri Banten. Menjunjung bahasa lokal. Menjunjung bahasa lokal. Bahasa Banten. Bahasa Banten. 28 Oktober 2023, konferensi meja makan Sultan TV, Kota Serang. Terima kasih. Baik, terima kasih teman, salah satu teman dari Rumah Dunia ya. Relawan Rumah Dunia, terima kasih banyak. Dan selanjutnya ini akan ada penyerahan cindera mata kepada ketiga narasumber kita yang akan diberikan dari Pak Direktur. Dari Firza. Pak Direktur. Dan Pak Direktur. Ya. Iya, oke. Baiklah, boleh diberikan sebagai kenang-kenangan. Kak Firza memberikan kepada Pak Rahman. Silakan Bapak. Selanjutnya Kak Dea untuk Teh Hidah Mujahidah Ardilah ya. Namanya nih Mujahidah Ardilah, panggilannya Hidah. Ya, terima kasih Teh Hidah. Dan terakhir khususon dari Direktur Sultan TV. Bunda Neng ya akan langsung ya dari Direktur Sultan TV Bapak Oki. Ya, kembali mungkin boleh ke depan lagi Pak Rohman dan Teh Hidah bersama Teh Firza. Firza. Kita di depan, kita foto bersama terlebih dahulu. Dan terima kasih banyak pemirsa Sultan TV dan teman-teman yang sudah membersamai Oktoberfest 2023 dari hari pertama sampai hari ketiga hari ini. Dan semoga tahun depan kita bisa melangsungkan Oktoberfest 2023 lebih meriah lagi. Amin. Dan juga akan banyak lagi generasi muda dan anak-anak muda yang ikut serta dalam Oktoberfest 2023. Sampai jumpa di tahun depan di Oktoberfest 2024. Foto bersama nih, foto. Foto semuanya yang hadir yuk. Iya. Oh gitu. Mana Mang itu, Mang Bay.